Perlahan, celah batu itu terbuka lebar, mengeluarkan cahaya samar kehijauan. Mak Minah menatapnya, lalu menutup matanya dengan tenang. Ampuni aku, Tuhanku. Aku hanya ingin anak-anakku sadar. Dalam sekejap, batu itu akhirnya menelan tubuhnya bulat-bulat. Yang tersisa hanyalah sehelai rambut putih yang terjepit di celah batu. Setelah itu, batu itu kembali menutup rapat. Hari itu saat anak-anak Mak Minah pulang ke rumah, mereka tidak menemukan ibunya berada di rumah. Namun karena makanan sudah disiapkan, mereka tidak terlalu peduli. Mereka tetap makan sambil tertawa-tawa, kemudian bermain lagi hingga malam hari. Baru kemudian keesokan paginya, ketika perut mereka mulai lapar dan makanan di dapur sudah habis, barulah mereka sadar. Utuh, kau lihat Mak tidak? Tidak, tadi pagi aku pikir dia ke pasar. Tapi biasanya Mak pulang sebelum siang. Kenapa belum pulang juga ya? Mereka mulai mencari ke seluruh penjuru kampung. Tapi sayangnya mereka tidak bisa menemukan Mak Minah di mana-mana. Hingga akhirnya langkah mereka membawa mereka ke tepian sungai, di mana itu merupakan tempat yang sering dikunjungi ibunya. Di sanalah mereka menemukan rambut panjang Mak Minah yang tersangkut di celah batu besar itu. Mak! Ini rambut Mak! Batu itu, batu bertangkup. Mak pasti ditelan batu itu. Wahai batu bertangkup, keluarkan Mak kami. Kami butuh dia. Kalian hanya membutuhkan ibu kalian ketika lapar saja. Saat dia ada di samping kalian, kalian tidak pernah menyayanginya. Tangisan mereka menggema di antara pepohonan. Kami menyesal. Kami berjanji akan berubah. Kami akan menyayangi Mak kami. Tolong batu bertangkup. Tolonglah. Keluarkan Mak kami. Batu itu terdiam sejenak. Lalu, secara perlahan ia terbuka. Sinar lembut keluar dari dalamnya, dan perlahan tubuh Mak Minah muncul kembali. Lemah, tetapi ia masih hidup. Anak-anaknya berlarian memeluk ibunya. Mereka menangis terseduh-seduh, memohon ampun. Ampuni kami, Mak. Ampuni kami. Hari-hari berikutnya berjalan penuh kebahagiaan. Anak-anak itu kini rajin membantu ibunya bekerja, entah itu memikul kayu, menimba air, maupun pekerjaan rumah lainnya. Dan mereka selalu patuh. Mak Minah tersenyum bahagia. Ia mengira doanya telah dikabulkan. Namun sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Lama-kelamaan, ketiga anak itu kembali ke sifat lama mereka. Kembali malas, lebih suka bermain, dan mulai melupakan ibunya. Sudah sangat jarang lagi mereka membantu ibunya. Mak Minah lagi-lagi kembali sendirian memikul beban hidup tanpa bantuan. Hingga kemudian pada suatu sore, ketika langit berwarna oranye keemasan, disertai suara burung pulang ke sarang, Mak Minah lagi-lagi kembali melangkah ke tepi sungai, berdiri di depan batu bertangkup. Ia berdiri di depan batu itu untuk terakhir kalinya. Matanya menatap dalam, wajahnya tenang tanpa air mata. Wahai batu bertangkup, kali ini aku datang tanpa harapan. Aku sudah mencoba, tapi rupanya mereka tidak pernah mau berubah. Telanlah aku, dan jangan kembalikan aku lagi. Batu itu seolah mengenali suaranya. Getaran batu itu kembali terdengar. Namun kali ini lebih kuat. Celah batu kembali terbuka, dan dalam sekejap tubuh Mak Minah lenyap tertelan batu itu. Ketika malam datang, anak-anaknya baru menyadari ibunya kembali menghilang. Mereka berlari ke tepi sungai dengan wajah penuh panik. Batu bertangkup. Tolong keluarkan Mak kami lagi, Batu, tolong. Kami benar-benar menyesal kali ini, batu bertangkup. Tolonglah keluarkan Mak kami. Sekali ini kami benar-benar berjanji, Batu bertangkup. Kami tak akan melupakan Mak kami lagi. Tapi batu itu tidak bergeming.
Suara yang berat keluar dari dalamnya, menggema bagai guntur. Kalian anak-anak durhaka, penyesalan kalian sudah terlambat. Kasih seorang ibu telah kalian sia-siakan. Kini, rasakan akibatnya. Tanah berguncang hebat, udara berdesir keras. Sebelum mereka bertiga sempat melarikan diri, celah batu itu terbuka lebar dan seketika menelan anak-anak itu sekaligus. Setelah itu, batu betangkup tenggelam ke dalam bumi, meninggalkan lubang besar yang perlahan tertutup tanah dan rerumputan. Sejak hari itu, batu itu tidak pernah muncul lagi. Namun, hingga kini, warga di Indragiri Hilir masih mengenang kisah itu. Mereka masih meyakini bahwa pada malam-malam tertentu, jika ada warga yang berdiri di tepi sungai yang sunyi, kadang terdengar suara tangis lirih seorang ibu dan bisikan pelan memanggil nama anak-anaknya. Yang utuh, Ucin. Kisah Mak Minah dan batu betangkup pun menjadi pengingat bagi siapapun bahwa menjadi seorang anak sebaiknya patuh dan menghormati orang tuanya. Juga mengingatkan kita betapa pentingnya sebuah janji yang harus ditepati serta tanggung jawab akan apa yang akan kita lakukan. Jangan sampai ada penyesalan yang biasanya datang belakangan. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti kisah ini. Jangan lupa like-nya ya, share, dan tentunya subscribe dan follow Cerita Gantari. Sampai jumpa pada kisah berikutnya.